Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dan berjumpa lagi. Saya Faisal, tentunya di channel ical.com. Saya doakan juga yang menonton video ini atau teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan kali ini juga saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara kita untuk mengetahui jumlah atau nilai nominal pajak yang harus kita bayarkan. Jadi sebelum kita ke kantor pajak, nilai nominal pajak kendaraan kita sudah dapat kita ketahui. Demikian bagaimana caranya kita untuk mengetahui hal tersebut. Sepintas saya sudah buatkan aplikasi sederhana, sisa mengisi form-form sehingga nilai atau nominal dari keseluruhan pajak nantinya yang kita akan bayarkan itu dapat tertera di aplikasi sederhana ini. Selanjutnya, bagaimana caranya kita untuk mengaplikasikan untuk pembayaran atau untuk mengetahui nilai nominal? Berikut saya akan sampaikan. Tentunya sebelum kita menyimak aplikasi ini, mari kita ikuti dulu yang satu ini. Oke, selamat menyaksikan. Baik teman-teman semua, ini adalah penampakan awal dari aplikasi sederhana. Ini sengaja saya buat untuk para wajib pajak supaya dapat mengetahui total pajak yang harus dibayarkan sebelum ke kantor Samsat. Dan saya buat ini tanpa menggunakan username password sehingga pada saat menerima atau membuka file aplikasi ini tidak mengalami kesulitan. Caranya sisa kita mengklik saja masuk bro. Di atas judulnya adalah cara hitung pajak kendaraan roda 4, pengesahan dan perpanjangan. Oke, setelah kita klik tulisan masuk bro, kita langsung diperhadapkan pada aplikasi sederhana tersebut. Baik, teman-teman semua, kita lanjut. Tadi setelah kita mengklik masuk bro, setelah itu kita diperhadapkan dengan menu aplikasi sederhana yang saya telah buatkan khusus untuk para wajib pajak. Yang perlu kita perhatikan di sini, kita ambil notis dan kita perhatikan tanggal masa berlaku notis kita. Contoh misalnya notis yang ada di sini yaitu tanggal 6 Januari 2021. Maksudnya di sini masa berlaku bahwa nanti pada tanggal 6 bulan 1 2021 kita diwajibkan lagi untuk membayar pajak kendaraan. Nah, setelah itu kita input nilai dari PKB yang tertera di notis. Contoh misalnya ini adalah 1.530.800. Langsung kita input ke kolom PKB 1.530.800. Sekedar diketahui bahwa untuk penginputan atau pengetikan di form ini hanya PKB. Yang lain tidak bisa kita korek apa-apapun. Kalau kita misalnya mau menuliskan, dia akan error. Dan kita tekan sembarang tombol akan error. Jadi cuma yang ada adalah untuk pengetikan nilai PKB dan filter, dua filter yaitu form kalender dengan filter untuk mengetahui tahun dan bulan keterlambatan. Nah, contoh misalnya yang tertera di
notis atau di surat ketetapan pajak daerah ini, yaitu bahwa masa berlakunya dan kita harus membayar pajak itu di tanggal 6 bulan 1 2021. Jadi kalau untuk penulisan tanggal cukup kita klik 2 kali, lantas form untuk penulisan tanggal keluar. Nah, kita ikuti tahun 2021. Kita klik 2021. Lalu bulannya adalah bulan Januari. Kita klik di bulan, kita klik Januari dan tanggalnya adalah tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari. Oke, setelah kita masukkan atau menginput tanggal sesuai dengan apa yang tertera di notis ini, maka secara otomatis keterlambatan itu sudah ketahuan bahwa PKB itu ketahuan 1 tahun terlambat dan SWD KLLJ-nya 1 tahun terlambat. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa keterlambatan 2 bulan. Nah, di sini nanti kita akan menyesuaikan karena wajib pajak harus ketahui bahwa denda dari maksimal yang perlu diketahui yaitu adalah masing-masing tiap bulannya itu keterlambatan denda PKB itu 2% dan aturan maksimal yang kita gunakan di sini adalah sampai dengan 48%. Jadi selama 2 tahun dikenakan 48% karena masing-masing setiap bulannya adalah 2%. Dari mana 2% itu nanti dikenakan adalah 2% dari pokok pajak PKB. Itulah denda nantinya akan tertera di surat ketetapan pajak kita. Kolom ini hampir mirip dengan surat ketetapan pajak, hanya di sini saya menambah tunggakan tahun dan bulan. Di ketetapan pajak di sini tertulis sanksi administrasi, namun jumlah akhirnya nantinya akan sama. Nah, setelah kita ketahui bahwa keterlambatan 1 tahun 2 bulan khusus untuk PKB, maka 1 tahun 2 bulan itu berarti masuk dan kita konversi ke bulan yaitu selama 14 bulan. Selama 14 bulan di sini kita filter. Kita mencari yang 14 bulan. Nah, di 14 bulan ini kita klik. Nah, secara otomatis dengan keterlambatan 1 tahun, maka tunggakan PKB-nya itu adalah 1.538.000 ditambah dengan denda tunggakannya sebesar Rp428.624. Inilah tunggakan dan denda PKB. Bagaimana dengan keterlambatan SWD KLLJ-nya? Keterlambatan SWD KLLJ itu adalah 1 tahun 2 bulan. Nah, di sini juga ada aturan mainnya bahwa SWD KLLJ itu bila mana terlambat 1 sampai 2 bulan itu terhitung 3 bulan. 4 sampai 5 itu terhitung 6 bulan. 7 sampai 11 itu terhitung 12 bulan. Nah, inilah perbedaan daripada perhitungan SWD KLJ antara roda 4 dan roda 2. Kalau roda 4 di bulan 7 itu sudah masuk sampai dengan 12 bulan. Nah, kita filter. Dia terlambat 1 tahun 2 bulan. Di sini kita harus mencari yang 1 tahun 2 bulan. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini sampai 12 bulan. Karena dia 1 tahun 2 bulan, maka kita cari yang 1 sampai 3. Karena 1 dan 2 itu terkategori 3 bulan masuk denda. Jadi ada pengisian di sini ada filter bahwa 1 tahun 3 bulan. Kita pilih 1 tahun 3 bulan. Inilah denda PKB yang harus dibayarkan untuk kendaraan roda 4 kita. Dan ini kita buat saja untuk pengesahan atau pembayaran pajak 1 tahun. Nah, ini adalah filter untuk perpanjangan.
Kalau kita pilih 1 tahun itu dia langsung nilainya hilang. Dan kalau kita pilih 5 tahun itu langsung otomatis tertera 200 dan 100 STNK dan TNKB. Untuk kali ini kita pilih saja untuk pengesahan atau perpanjangan tahunan. Selanjutnya, angka atau nilai dari PKB ini yang 1.538.000 ini kita pindahkan ke pokok pajak kita yang ada di form 1.538.000. Ini saja yang kita bisa ketik di aplikasi ini. Nah, bagaimana kalau PKB tadinya kita terlambat 1 tahun, tentunya kita dikenakan denda sebesar 428.624. Tunggakan PKB-nya itu adalah 1.538.000. Dan PKB tahun berikutnya itu adalah 1.538.000. Jadi total untuk pembayaran PKB baik tunggakan dan denda itu senilai Rp3.490.224. Untuk perpanjangan STNK dan TNKB ini belum ada nilai karena belum masuk masa perpanjangan. Dan untuk SWD KLLJ-nya adalah 143.000 ditambah tunggakannya 143.000 tambah denda Rp135.000. Jadi untuk SWD KLLJ keseluruhan itu senilai Rp421.000. Jadi total keseluruhan 1 sampai dengan 3 itu senilai Rp3.911.224. Kita lihat Rp3.911.224. Inilah contoh pertama. Ini kalau misalnya keterlambatan 1 tahun. Bagaimana kalau dia terlambat misalnya 3 tahun? Coba kita rubah di sini dan kita masukkan misalnya tanggal tahun 2018. 2018 bulan 10 atau Agustus tanggal 8. Ya, tanggal 8 Agustus 2018. Setelah kita input tanggal ini, secara otomatis maka keterlambatan PKB dan SWD KLLJ itu masing-masing 3 tahun. Nah, kita perhatikan di sini 6 bulan. Khusus untuk keterlambatan PKB 3 tahun. Saya sudah katakan tadi maksimal pengenaan denda itu adalah 2 tahun atau sebesar 48%. Untuk aplikasi sederhana ini saya sudah rancang bahwa untuk pengenaan denda di atas 2 tahun itu tahun bulannya kita kosongkan. Mengapa kita kosongkan? Karena untuk perhitungan tunggakan tahun di sini sudah include masuk. Jadi 1.538.000 dikali 3 ditambah 1.538.000 dikali 48% itu adalah hasilnya 5.327.184. Untuk PKB dan untuk SWD KLLJ-nya di sini 3 tahun 6 bulan. Jadi kita perhatikan tanggal dan bulan di bawah kolom keterlambatan ini. 3 tahun 6 bulan. Jadi pas dia kena di kelompok 2. Jadi kita filter di sini adalah 3 tahun 6 bulan. Di sini ada filternya 3 tahun 6 bulan. Jadi kita langsung klik saja 3 tahun 6 bulan. Hasilnya bahwa SWD KLJ itu keterlambatannya adalah 370.000 untuk dendanya dan tunggakannya sebesar Rp429.000. Jadi total keseluruhan pembayaran untuk SWD KLLJ-nya pokok, tunggakan dan denda itu sebesar Rp942.000. Dan bila mana pada saat kita ingin membayar ke Samsat,
tentunya perincian atau penetapan nanti di kantor Samsat minimal atau kurang lebihnya sama dengan perincian ini. Misalnya PKB itu adalah 1.538.000, tunggakan PKB-nya itu 5.327.184. Nah, ini tunggakan ini sudah termasuk dengan denda. Sementara di PNBP-nya ini masih kosong. Nah, coba kalau misalnya di PNBP ini kita tambah bahwa dengan masalah atau kasus seperti ini, bahwa kendaraan tersebut sudah waktunya untuk perpanjangan. Kita tambah untuk perpanjangan 5 tahun. Jadi ada penambahan Rp300, yakni 200 untuk STNK dan 100 untuk TNKB. Kita lihat. Nah, di sini sudah menambah STNK 200.000 dan TNKB-nya 100.000. Begitu juga SWDKLJ-nya 143.000 tambah tunggakannya 429.000 tambah denda SWD KLJ-nya 370.000, jadi totalnya 942.000. Jadi total pajak yang harus dibayarkan dari 1 sampai dengan 3 poin tersebut adalah senilai 8.099.984. Kita kembali ke menu adalah 8.099.984 rupiah. Nah, inilah contoh misalnya bila mana kita akan mengetahui lebih awal berapa sih besar pajak yang harus kita bayarkan sebelum kita ke kantor Samsat, supaya sudah bisa kita mempersiapkan memang dari rumah. Ini maksud saya membuat supaya untuk memudahkan kepada para wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya. Nah, untuk pembuktian dan selanjutnya, ini adalah sekilas contoh daripada untuk mengetahui besaran pajak yang kita harus bayarkan. Demikian bila mana dalam pemberian atau penjelasan ada yang tidak dipahami, mungkin saya bisa langsung beri komentar saja di kolom atau di channel YouTube saya. Selanjutnya, bila mana teman-teman menginginkan form ini, bila mana menginginkan dari form ini, mungkin bisa saya di chat dan atau di WhatsApp lewat channel YouTube saya. Selanjutnya, saya akan membalas dan memberikan informasi selanjutnya. Demikian informasi ini, dan bila mana ada hal-hal yang perlu ditambahkan, tolong dapat memberikan komentar. Sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.